never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Komentator MotoGP ternama, Manuel Pecino telah menganalisis apa yang terjadi pada MotoGP Malaysia 2024 saat Francesco Bagnaia naik podium pertama di sirkuit Sepang, Minggu, 3 November 2024. Bagi Bagnaia, ini merupakan kemenangannya ke-10 pada musim 2024. Meski begitu, pembalap Italia itu tidak memiliki peluang untuk merebut gelar juara dunia MotoGP seperti Jorge Martin. Balapan itu juga memberi penggemar MotoGP salah satu pertarungan terbaik tahun ini, tepatnya antara dua penantang gelar. Salah satu topik akhir pekan ini adalah pembatalan Grand Prix Valencia dan penggantiannya oleh Montmello. Akhirnya, setelah 1000 kali pusing, telah diputuskan apa yang akan dilakukan. Balapan akan diadakan di Montmello pada tanggal yang sama dengan Valencia, kata Pecino. Akan ada sekitar setengah dari jumlah orang di sirkuit seperti biasanya. Mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan sirkuit, ada tribun yang harus disiapkan. Aneh karena Dorna belum mengumumkannya secara resmi. Mereka menggelar konferensi pers, mengumpulkan beberapa stasiun televisi dan mengatakan itu belum resmi. Namun yang penting itu akan dilakukan. Pecino juga membagikan beberapa detail tentang akhir pekan. Akan ada pesta di kota, bukan di sirkuit, di Barcelona. Akan ada uji coba pramusim pada 12 November di Barcelona, ujar Pecino. Saya tidak tahu kapan tiket akan mulai dijual, tetapi mereka berharap tiket akan terjual habis karena semuanya mengarah kepada Jorge Martin yang akan diproklamasikan sebagai juara dunia. Kecelakaan beruntun di tikungan 2 di sirkuit Sepang mewarnai aksi balapan utama Minggu. Dalam serangkaian foto, Brad Binder, Red Bull KTM, terlihat bertabrakan dengan Alex Marquez, kehilangan sebagian fairingnya. Hal ini menyebabkan pembalap Afrika Selatan itu bertabrakan dengan Fabio Quartararo yang mengangkat Yamaha. Miller kemudian bertabrakan dengan pembalap Prancis itu, menghantam roda Yamaha dengan kepalanya. Di tengah kekacauan itu, Quartararo terjatuh dan motor Miller menabrak Binder, menyebabkan pembalap Afrika Selatan itu juga terjatuh. Di belakangnya, Mir tidak dapat menghindari menabrak kaki Miller. Sementara itu, rider Repsol Honda, Luca Marini menjelaskan akhir pekannya di Malaysia dan data perbandingannya dengan Ducati. Setelah akhir pekan yang sulit bagi seluruh pembalap, akibat kondisi cuaca di Sepang yang sangat panas dan lembab, Luca Marini tak segan-segan memberikan kesaksian di depan pers, untuk menganalisa akhir pekannya di Malaysia. Kolaborator kami, Manuel Pecino, mengirimkan pernyataannya dari Paddock. Berikut rangkuman Marini mengenai Grand Prix Malaysia. Akhir pekan tidak menyenangkan, pada hari Jumat kami kehilangan waktu dengan uji pengembangan yang, namun, tidak menghasilkan apa-apa dan kami kembali ke markas kami. Kami tiba tanpa persiapan untuk kualifikasi. Kemarin startnya bagus sedangkan hari ini lebih sulit tetapi dengan tim ini Anda tidak bisa melakukan yang lebih baik saat ini. Luca terus menjelaskan secara detail, namun selain itu, ia memberikan sedikit informasi tentang Ducati, mereka yang terjatuh juga telah pergi dan mengabaikan saya. Jadi saya bahkan tidak cukup beruntung untuk mendapatkan posisi dengan cara itu. Jika Ducati jatuh dan mulai lagi, Anda sudah tahu bahwa catnya bahkan terkelupas. Kita adalah pin bowling. Rintangan bagi mereka mendatangi kita tanpa rasa takut. Sedemikian rupa sehingga mereka tahu bahwa mereka melaju 2 kali lebih jauh, dalam praktiknya kita adalah orang-orang yang harus menghindarinya. Adalah normal untuk bersuara keras ketika Anda memiliki sepeda motor yang lebih baik. Kita akan lihat ketika kita kembali ke kesetaraan senjata. Mengenai pemikiran sekarang tentang tahun 2025 dan sepeda motor yang lebih baik. Inilah yang diharapkan oleh pebalap Honda asal Italia itu. Saya mengharapkan beberapa komponen baru, mesin baru, tetapi revolusi belum dilakukan, sepeda motor yang benar-benar baru belum tiba.
Sempat finish kedua pada sprint race, Marc Marquez justru keteteran pada balapan utama di sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu, 3 November 2024. Sempat crash di tikungan 8 lap ke-8, The Baby Alien bisa melanjutkan lomba namun hanya mampu finish di peringkat ke-12. Sebelum crash, Marquez tengah serius membuntuti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia dari tempat ketiga. Saya akan mengatakan akhir pekan yang sangat positif di mana kami kompetitif kemarin dan hari ini. Ada hari-hari ketika Anda tidak tahu mengapa Anda terjatuh, hari ini saya merasa nyaman dan saya tahu saya bisa berjuang sekuat tenaga, kata rider Spanyol tersebut. Setelah di Sepang, MotoGP akan memainkan seri terakhir di sirkuit Barcelona Catalunya 2 pekan lagi, sirkuit yang juga menjadi arena penentuan juara antara Martin dan Bagnaia. Mengomentari penampilannya di seri pamungkas, Marquez ingin mempersembahkan penampilan terbaik sebelum dirinya bergabung dengan Ducati musim depan. Masih ada satu balapan tersisa dan saya akan mencoba menyelesaikannya dengan cara terbaik, kata pebalap Spanyol 31 tahun itu. Di sisi lain, Gresini Racing konsisten meraih podium pada sisa musim ini. Salah satunya melalui Marc Marquez pada sprint race MotoGP Malaysia 2024 di sirkuit Sepang. Pebalap andalan Gresini Racing tersebut berhasil finish di posisi kedua. Sedangkan Alex Marquez hampir berhasil naik podium dengan finish di posisi keempat. Potensi kedua pebalap tersebut sudah terlihat sejak sesi kualifikasi. Alex start dari posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 57,275 detik. Sedangkan Marc dapat posisi kelima dengan 1 menit 57,301 detik. Marc mengatakan, dirinya mengawali balapan dengan sangat baik dan sejujurnya dia pun tidak menyangka bisa secepat ini. Di atas kertas, kami menargetkan posisi keempat secara realistis, tetapi dengan penyempurnaan terakhir, saya merasa makin nyaman dan posisi ketiga hampir tercapai. Kecelakaan Pecco membuka peluang untuk posisi kedua, hasil yang saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Valencia, ujar Marc, dalam keterangan resminya. Sementara itu, Aleix Espargaro kembali mengalami kesulitan yang dialami Aprilia di tengah cuaca panas di GP Malaysia. Dia melihat ini sebagai kelemahan terbesar merek tersebut. Sebelum perpisahan yang direncanakan di Barcelona, dekat tempat kelahirannya dan di sirkuit yang sangat sukses baginya, Aleix Espargaro menjalani tur luar negeri yang sulit, dengan penampilan yang mengecewakan. Pebalap yang hendak meninggalkan Aprilia ini mampu menyelamatkan posisi ke-9 pada balapan utama di Jepang dan Thailand, di mana ia juga sempat terjatuh saat tes, dan kembali berjuang di Malaysia. Akhir pekannya terganggu oleh masalah teknis di Q1. Masalah pada motor menghentikan kami di kualifikasi, Espargaro menegaskan. Setelah serangan pertama saya, yang sangat cepat, 1.58.1 langsung, motor berhenti. Kami mengalami masalah dengan pompa bahan bakar, dan sayangnya, saya kehilangan kemungkinan untuk memasuki Q2. Hanya menempati posisi ke-16 di grid, ia mampu naik ke posisi ke-12 saat sprint.